wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak-mbak, Mas-mas semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah sehat, Bu. Nah ya, kita selesaikan ya, masih sedikit reduksi data, kemudian nanti mencari hubungan antar tema, kemudian nanti Mas-mas dan Mbak-mbak bisa langsung mengerjakan tugas masing-masing, mereduksi data masing-masing. Semoga nanti segera menjadi artikel. Amin ya. Amin. Untuk ya memulai Amin. kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa cukup ya. Kita kalau nggak salah kemarin sudah sampai reduksi data ya. Kita mohon izin saya share screen. Ya, ini aja intinya. Ketika kita melakukan analisis data kualitatif, nah kita bisa memilih cara mereduksi, misalnya dengan caranya Miles and Haberman, caranya Bogdan and Bliken, ada lagi caranya yang lain, ada caranya Strauss dan lain-lain. Nah, tapi pada yang paling mudah ya memang mirip-mirip. Jadi reduksi disajikan verifikasi. Nah, kita coba pakai caranya Bogdan and Bliken yang menurut saya rasional banget gitu ya. Jadi langkah pertama reduksi data kemarin sudah. Kita cari hubungan antar tema, kemudian kita lakukan verifikasi atau penyimpulan, nanti berupa tabel-tabel, tabelnya kemudian kita copy and paste di result ya. Kita lanjutkan dengan yang data kemarin, yakni data ini ya. Kemarin kita coba ke kendala ya dari mahasiswa, kita pakai data real, datanya mas-mas dan mbak-mbak. Sebenarnya kalau kendala mahasiswa itu apa toh ketika melaksanakan pembelajaran daring. Nah, kemarin sudah kita reduksi, kita identifikasi menjadi tabel. Nah, kemudian kita coba kumpulkan ya. Kemudian yang kuning-kuning gini kita jadikan satu. Ada nggak yang kuning di bawah? Oh, ketika mencari tempat ya. Kita coba yang ambil yang kuning dulu ya. Kita bikin tabel gitu. Caranya dari sini kita bikin tabel dulu, file new. Kemudian nanti tabelnya itu ada 3 kolom ya, insert, tabel, data, hubungan antar tema, terus kesimpulan. Ya. Kita coba ini dulu ya. Data, hubungan antar atau bisa tema dulu, antar tema, hubungan boleh ya, nanti antar tema atau apa kita kumpulkan, kemudian nanti kesimpulan. Terus kita list di sini. Yang kuning-kuning kemarin sudah kita jadikan satu kaitannya dengan kendala teknis ya. Ctrl C, kemudian kita copy di sini. Kemudian ada lagi yang kuning ya. Ada lagi nggak yang kuning? Oh, udah habis. Atau di sini data hasil reduksi.
Nah, sekarang gini, jaringan di daerah pedesaan tidak stabil, kadang mati listrik, kendala cuaca, jika hujan sinyal buruk, kemudian ketika mencari tempat sinyalnya tidak bagus. Ya. Kalau dari sisi hubungannya, ini dijadikan satu, kendalanya namanya kendala apa? Teknis, Bu. Terdapat kendala teknis ketika melaksanakan Proses. yang gitu ya. Nah, bisa disebutkan ya, yaitu masalah jaringan listrik tempatnya. Ini seperti ini sudah jadi gitu, jadi nanti tinggal menceritakan. Sebenarnya kalau mau di breakdown bisa lebih ini. Jadi misalnya, nanti menjadi tema jaringan di daerah pedesaan sangat tidak stabil. Bisa diceritakan lebih detail. Tidak stabilnya itu seperti apa? Kadang on, kadang off. Nah, harus mencari tempat tertentu yang sinyalnya kuat dan seterusnya. Ataupun misalnya nanti ada keterbatasan, nanti di sini lebih detail gitu ya. Nah, jadi dari sini terdapat adanya kendala teknisnya. Gitu. Ini baru tabel 1. Kemudian kita copy yang lain untuk tema yang lain. Kita klasifikasi. Tadi di Word ya. Dari sisi dosen. Nah, warnanya biru. Pemberian tugas dosen yang terlalu banyak. Terus WA ke dosen slow response. Baik. Terlambat kuliah karena WFH. Banyak ya yang dari dosennya.
Nah, kalau dari sini bisa direduksi lagi enggak? Jadi dari dosen itu diklasifikasi lagi. Misalnya apa nih? Pemanfaatan WA kurang optimal. Nah, itu masalah itu ya. Kita jadikan satu dengan ini ya. Terus metode pembelajaran kita jadikan satu. Penugasan dosen LMS itu juga metode feedback kaitannya dengan ini perkuliahan. Kontrak kuliah kita taruh di awal ya Mbak Naya ya. Di awal sini, awal perkuliahan kita klasifikasi. Terus feedback dari dosen kurang maksimal, ada dosen yang terlambat, itu masalah perkuliahan ya. Kita taruh di awal ya. Sini. Jadi untuk dosen ada tugas ya, tugas masuk di pembelajaran. Penugasan LMS. Itu. Nah, terus ini kira-kira kalau sudah di seperti ini, yang ini temanya apa? Dosen ketika memberi waktu, memberikan waktu perkuliahan, perilaku dosen kurang responsif ketika vikon ini masuk ini ya, masuk pembelajaran. Jadi memang seperti ini sangat tergantung dari kemampuan peneliti ya, mengklasifikasi ya. Dosen mendadak ketika memberikan waktu, kemudian ini masalah komunikasi ya, atau tema dulu. Nah, nanti tema. Temanya yang ini, yang 3 di atas. Komunikasi ya. Komunikasi dosen dengan mahasiswa. Dari sisi waktu perkuliahan itu kan berarti komunikasinya kurang lah gitu. Atau memang misal kita sudah sepakati pokoknya hari Kamis jam 7.30, nah sudah standby, nanti kalau linknya datangnya 5 menit sebelum kan tidak masalah, jadi langsung klik langsung masuk ya. Komunikasi dosen dengan mahasiswa, kemudian kurang ya, kurang efektif. Kemudian ini dosen terlambat, perilaku dosen kurang responsif, metode pembelajaran yang digunakan terkendala dengan penugasan ya. Ini lebih ke metode ya. Perkuliahan dan metode yang digunakan dosen
menghambat, bukan menghambat ya, apa ya, kan ada perkuliahan, kemudian ada Vicon tidak menggunakan penugasan LMS, tugas terlalu banyak, feedback dari dosen kurang maksimal. Atau mau ini, mau dipecah lagi, terlalu banyak. Metode, ada metode, ini metode ya. Atau dipisah jadi metode dan tugas ya, coba. Metode, tugas. Ini metode. Atau manajemen perkuliahan ya. Terlambat, kemudian kurang responsif, belum jelas kontrak awal perkuliahan. Nah, ini masuk ke manajemen, kurang bervariasinya metode, statistik tidak nana-nana, kemudian feedback dari dosen masih kurang maksimal, itu masuk di metode. Terus ini di bagian penugasan, kita bikin tema aja. Manajemen perkuliahan daring, nah, masih perlu diperbaiki ya, dari sisi ada waktu ya, terus perilaku dosen, dan kontrak kuliah. Ini dari sisi metode. Metode pembelajaran yang digunakan dosen belum bervariasi. Penugasan menyebabkan kesulitan ketika perkuliahan melibatkan rumus matematika, statistik termasuk ya. Pemberian feedback kepada mahasiswa belum optimal. Kemudian ini masalah penugasan. Tagihan terlalu berat ya, atau terlalu banyak. Nah, kemudian hubungan antar tema. Nah, ini tema-tema dari masing-masing. Nah, kemudian bisa ini kesimpulan atau berupa hubungan antar tema, kesimpulannya. Kendalanya ya, kita simpulkan dari ini. Kendala perkuliahan daring dari sisi dosen, yakni
komunikasi, masalah komunikasi, kemudian masalah manajemen, kemudian masalah penugasan ya, dan penugasan yang terlalu berat. Nah, kemudian yang untuk kasus tadi ya, kendala teknis. Kendala teknis ini kan sumbernya dari sisi mahasiswa. Nah, apakah dosen juga mengalami? Nah, kita coba lihat dari sini, dari datanya. Atas ya. Ini. Coba ya. Ini masalah manajemen. Kesulitan membuka kamera. Ini juga masalah teknis ya. Masalah teknis. Ini masalah teknis juga. Jaringan internet tidak stabil. Kalau misalnya menunggu dan lain-lain itu lebih ke manajemen ya, nanti bisa dimasukkan yang di bagian ini. Nah, itu juga bisa ini. Yang kuning-kuning kita jadikan satu dari sisi dosen. Yang ini. Hasil reduksi. Kita taruh sini. Dari kok ini? Kok masih ini ya? Salah copy. Mahasiswa kesulitan membuka kamera. Terus ada lagi tidak menggunakan PC, nah menggunakan HP. Terus ada lagi tadi jaringannya. Atasnya semua benar-benar listrik mati, kendala, hujan. Nah, ini dari sisi ini juga ya. Ini dari sisi mahasiswa. Tentang perkuliahan karena jaringan ya, jaringan ketidakstabilan jaringan dan masalah itu ya gadget ya, sarana prasarana dan sarana teknologi informasi. Jadi nggak pakai PC itu kan sarana, kesulitan membuka kamera kan sarana. Terus ini bisa digabung adanya kendala teknis, nah digabung atas dan bawah. Jadi yakni ada masalah jaringan,
terkait jaringan, sarana teknologi informasi dan lingkungan ya, cuaca termasuk lingkungan. Ini kita gabung. Nah, karena jaringan, sarana TI, lingkungan itu dapat diperoleh dari kolom ini ya, baris dari mahasiswa dan dari dosen. Ini kita gabung, di merge. Ini sudah selesai dari sisi teknis. Nah, kemudian yang ini dari sisi perkuliahan. Nah, nanti dari sisi perkuliahan bisa ditambah yang dari ini ya, dari dosen. Atau misalnya ini terlalu banyak, saya kira enggak ya, ini bisa satu halaman. Ini bisa diatur gitu ya. Kalau ini kan temanya pembelajaran atau mau ditambahkan juga, misalnya menunggu mahasiswa masuk kelas itu juga masuk di ini ya, masuk di manajemen ya. Ketika memanggil mahasiswa, nah mahasiswa kurang merespon. Dosen meminta siswa menyetor pekerjaan, nah sebagian kesulitan. Kemudian sebagian kecil mahasiswa berkendara, itu lebih ke masalah manajemen. Menyelesaikan tugas sama mahasiswa kesulitan menyelesaikan tugas itu dari sisi penugasan tadi. Nah, waktu persiapan kuliah menjadi lebih lama, masalah manajemen ya. Ini yang ini tadi bisa ditambah seperti tadi. Ini atau misalnya ini mau dipisah. Jadi ini kan digabung, nah ini dipisah. Insert table. Draw table. Ini ya, ini kan satu kotak ya. Sampai sini ya. Terus ini juga sini. Sudah ya. Nah, kemudian mau ditambah lagi misalnya, nah ini yang tadi yang dari atau ini ya, kasih ini aja, insert table, insert. Nah, ini kita kasih lagi, gini. Ini yang tadi dari dosen, nah dari mahasiswa, ini yang dari dosen. Sumbernya dari dosen, ditambahkan caranya sama seperti tadi. Nah, tadi ada masalah manajemen, kemudian ada masalah tugas juga gitu ya. Yang ini tadi, nah ini tadi ya. Persiapan lebih lama, masalah manajemen. Mahasiswa kesulitan menyelesaikan tugas, itu pembelajaran, penugasan. Di akhir mahasiswa menghilang, nah itu apa dari sisi ini ya. Ini bisa ditambahkan di sini ya. Di bagian sini gitu. Kemudian tema yang lain misalnya ya. Ini saya lupa nggak ngenter-ngenter jadinya ini. Bentar ya. Tadinya susah. Bentar ya. Mulai dari sini. Masih ada nggak temanya yang dari sini yang belum? Pembelajaran sudah, yang ungu. Oh, dari sisi mahasiswa ya. Yang ungu, tingkat kecemasan meningkat. Insert, ya.
Gini tuh tentatif kok, artinya bisa berubah nanti kalau kita misalnya nemu yang lebih bagus, nah kita ubah nggak apa-apa. Coba nanti kita selesaikan ini dulu ya. Nanti kita cek lagi, kita review lagi apakah temanya ada yang lebih bagus gitu ya, lebih menggambarkan. Masih ada lagi. Kurang motivasi, kurang fokus di rumah. Udah habis. Ya. Oke ya. Kalau di beberapa referensi, kalau mencari tema yang sama itu namanya coding ya. Kalau kita kan kemarin dikasih kuning-kuning itu kendala teknis, yang pembelajaran dikasih biru-biru, yang ungu-ungu atau yang pink ini, pink ungu ini terkait dengan kendala dari sisi mahasiswa ya. Tingkat kecemasan meningkat, cara berpartisipasi tidak tahu, mahasiswa menelaah tugas perlu pemikiran, perlu diasah. Menjadi jenuh, mata mudah lelah. Nah, badan menjadi lebih lelah, kadang tergoda membuka sosmed, kurang disiplin, bertanya, kurang motivasi, perkuliahan kurang fokus. Nah, coba sekarang mas-mas latihan, mbak-mbak latihan. Dari sini kira-kira, nah klasifikasinya berdasarkan, bisa dikategorikan berdasarkan apa? Kalau ini kan memang semua kaitannya dengan sikap, perasaan, sama apa yang dilakukan mahasiswa gitu ya. Kira-kira kalau dibuat payung-payung, apa saja yang bisa memayungi? Nah, dicoba boleh? Maksudnya gimana Bu? Maksudnya gini, nah tadi kan kalau misalnya ulang ya, kalau di sini ini kan dari sisi perkuliahan. Tadi kan campur macam-macam kan di sini. Dari hasil reduksi kan campur macam-macam. Nah, dari campur macam-macam, nah ketika kita buat klasifikasi, nah ternyata klasifikasinya itu pertama masalah komunikasi dosen dan mahasiswa. Kemudian masalah manajemen perkuliahan, kemudian masalah metode, kemudian masalah penugasan. Nah, jadi dari yang ada ini kan kita bisa klasifikasi garis besar intinya itu apa, gitu kan? Sekarang kalau ini dari sisi mahasiswa. Kalau dari mahasiswa, itu kan tadi sudah di list banyak ya. Sisi mental dan fisik, Bu. Ya. Tadi tak taruh mana ya? Oh ini. Oh ini kok panjang banget. Sebentar saya del dulu. Mengganggu nih. Ini saya del aja ya. Gimana Mas? Halo ya. Untuk lain-lain itu dari sisi mental, Bu. Terus untuk mata sakit, badan lelah dan sebagainya itu dari sisi fisik, kondisi fisik. Kondisi mahasiswa gitu ya. Dari ini tingkat kecemasan itu
mental. Belum mengetahui etika. Atau kita pisah dulu ya sementara ya. Tidak mengetahui etika, cara berpartisipasi tidak tahu, perlu Masuk sikap, Bu. diasah, tidak tahu apa yang dilakukan. Inggih Bu, ya terima kasih. Nah ini termasuk ya, nah mahasiswa. Nah kalau misalnya ini, nah kalau daring itu seperti apa? Nah kalau ada noise di rumah ya minta tolong di ini dulu ya. Itu ada arisan di rumahnya tuh. Etika, berpartisipasi, menelaah tugas. Nah, itu kan mental dan fisik tidak masuk ya, Mas. Nah, tetapi kalau di cemas, nah mata menjadi lelah itu fisik, badan letih, tergoda membuka sosmed. Nah, tergoda membuka sosmed masuk sini. Masuk di atas. Ya. Mahasiswa kurang disiplin. Itu masuk di Sikap, Bu. Gimana? masuk di atas. Mata lelah, badan letih, keinginan bertanya menjadi lebih rendah, kurang termotivasi, kurang fokus. Kurang fokus masuk di mental ya. Ctrl X. Ya. Oke. Mahasiswa belum tahu etika daring. Nah, itu kan sikap ya. Oke, Bu. Ini masalah sikap. Cara berpartisipasi tidak tahu sikap. Kadang tergoda membuka sosmed sikap, kurang disiplin sikap, keinginan bertanya kurang motivasi sikap ya. Tingkat kecemasan meningkat. Nah, ini kendala psikis ya. Kendala fisik. Perlunya ya. Kendalanya itu perlunya sikap atau selama pembelajaran daring yang perlu diasah misalnya. Kendala psikis, nah kendala fisik. Nah,
Cemas dan kurang fokus. Kendala fisik, gitu. Nah, ini contohnya ya, badan menjadi lebih letih, badan dan mata menjadi lebih letih. Nah, kemudian kita simpulkan ya. Kendala sikap mahasiswa dan kondisi psikis dan fisik. Gitu ya. Ini hanya tinggal satu lagi, mengerjakan dari yang dari dosen tadi ya. Dari dosen yang belum apa tadi? Yang putih ya. Dari sisi dosen. Tadi yang putih ya, yang merah, yang ini sudah. Ya, tadi ya benar pembelajarannya. Nah, kita masukkan di sini manajemen mahasiswa ya, manajemen belajar mahasiswa. Misalnya masalah menunggu 15 menit, nah berarti kan kedisiplinan. Menyetor tugas kaitannya dengan ini, di akhir pembelajaran menghilang karena masalah macam-macam. Siswa kesulitan menyelesaikan tugas, waktu persiapan menjadi lebih lama. Sini. Ini masalah manajemen. Sebagian kecil mahasiswa sedang berkendara. Ini manajemen mahasiswa ya. Nah, ini temanya apa ini? Ini dipisahkan ya. Ini temanya persiapan kuliah menjadi sama lebih lama. Terus ini manajemen pembelajaran ya mahasiswa. Ya, kalau misalnya harus menunggu, kemudian sebagian masih berkendara, nah berarti perlu ditingkatkan ya. Perlu ditingkatkan. Nah, kalau yang ini kaitannya dengan
memanggil mahasiswa tidak merespon, mahasiswa menyetor sebagian kesulitan mengerjakan, itu masuk di ini metode. Ini termasuk di akhir, masuk di manajemen. Respons mahasiswa untuk bisa interaktif masih kurang. Kemudian kesulitan menyelesaikan tugas. Ini mirip dengan yang ini, jadi bisa digabung. Manajemen, baik dosen maupun mahasiswa, ya baik dosen dan mahasiswa, yakni komunikasi, ya manajemen, baik dosen dan mahasiswa, kemudian penugasan yang terlalu berat, ya, kemudian juga mahasiswa yang kesulitan mengerjakan. Ini. Terus yang untuk ini ya, untuk yang saya save as dulu ya, mohon izin saya save as Pekari. Nah, kalau misalnya yang pertama ini kan memang segini sudah selesai. Kemudian yang kedua ini kan banyak banget ya. Artinya dari dosen segini, kemudian dari mahasiswa segini. Oh, ini dosen dan mahasiswa segini. Oh, ini dari mahasiswa. Ini dari mahasiswa, ini dari dosen. Nah, kalau misalnya nanti menyajikan di reduksi datanya terlalu banyak, itu kita bisa memisah contohnya ya. Contohnya yang pada kasus kedua ini. Dari mahasiswa, ini segini, nanti kalau misalnya di Kopas, di laporan kan lebih dari 1 halaman. Tabel lebih dari 1 halaman itu tidak diperkenankan. Nah, apalagi di artikel. Nah, makanya ini yang untuk kasus ini kita pisah aja. Jadi yang dari dosen sendiri, yang dari mahasiswa sendiri dan dari dosen sendiri ya. Selamat datang Mbak Gina. Kalau mau misah gimana caranya? Tabel, kemudian draw tabel dulu, saya giniin. Oke, terus yang ini kita pisah. Ctrl X, ya, terus taruh di bawahnya. Nah, gini, nah. Delete cell. Row ya. Dah. Nah, terus kita perbaiki lagi. Jadi memang bolak-balik kayak gini kalau di ini. Jadi memang ini hanya tadi dari sisi, kan ini hanya dari sisi memberikan waktu mendadak dan seterusnya. Berarti ini masalah dari sisi mahasiswa ya. Dari sisi mahasiswa yakni ya, komunikasi, penugasan, dan tugas mahasiswa yang terlalu berat. Nah, kemudian yang dari dosen di sini. Nah, permasalahan dari dosen adalah manajemen waktu dosen sendiri, manajemen waktu dosen,
Kemudian yang ini dari sisi manajemen mahasiswa ya, manajemen pembelajaran yang dilakukan mahasiswa. Kemudian ada masalah ini, respons mahasiswa yang masih kurang interaktif ya, respons mahasiswa yang masih kurang interaktif. Ini, jadi sudah selesai kita reduksinya ya. Jadi nanti ketika kita menyusun result, nah ini sudah ada gambaran. Atau ini boleh tema, nah kesimpulannya itu berupa hubungan antar tema. Kita perbaiki. Nah, ini langsung bisa dibuat result hasil penelitian. Nanti tinggal diceritakan dari ada ini, nah data hasil reduksi ini, kemudian ini temanya, nah ini tema, nah kesimpulan itu berupa hubungan antar tema ya. Ini hasil penelitian, ini tinggal menceritakan kendalanya ini, reduksinya disajikan berikut. Dari sisi mahasiswa, ternyata begini-begini, hasilnya sebagai berikut. Kemudian dari sisi dosen seperti ini, hasilnya disajikan pada berikut. Nah, ini juga. Nah, kita perbaiki nanti ya. Terus biar nggak makan tempat. Nah, seperti ini nanti diatur ya. Ini tadi turun ya, turun. Ini kendala psikis. Sini ya. Ini yang kendala fisik ya. Terus diceritani, tabelnya dinamai, terus diceritakan. Ini kan baru hasil. Nah, kemudian kita setelah itu bikin pembahasan. Pembahasannya apa yang dibahas? Apa yang dibahas kita melihat hasil ya. Hasilnya kan ini. Ini dari tabel 1, kemudian dari tabel 2, kok naik lagi? Gini aja pakai tangan. Tabel 1, tabel 2, kita copy. Dari tabel 2, kemudian dari tabel 3, terus dari tabel 4 ini. Nah, jadi kita peroleh hasilnya kan seperti ini, nanti ini dibahas, diceritakan. Kendala teknis. Nah, kenapa kok kendala teknis itu menjadi kendala sarana dan kendala lingkungan itu menjadi kendala? Ya, nanti dijelaskan. Ketika kita melaksanakan pembelajaran daring, itu pasti memerlukan sarana prasarana. Karena daring itu menghubungkan antar orang, berarti memerlukan sambungan atau memerlukan jaringan. Dari sini kestabilan jaringan ini menentukan. Nah, itu menurut siapa? Kuatnya jaringan itu menentukan keberhasilan. Nanti itu menurut siapa? Sarana
Teknologi informasi diperlukan ketika pembelajaran daring menurut siapa? Cuaca mempengaruhi keberhasilan itu nanti menurut siapa? Nah, kemudian terjadinya kendala teknis ini, hasil ini menyokong siapa? Menyokong risetnya siapa atau berlawanan dengan risetnya siapa? Siapa tahu nggak ada jaringan, nggak ada ini, tetapi pembelajaran juga tetap bisa dilaksanakan. Misalnya ya, kalau itu ya tidak mungkin sih, tetapi misalnya terjadi demikian ya bisa diceritakan. Kemudian kendala perkuliahan daring dari sisi mahasiswa. Tadi masalah komunikasi. Kenapa kok komunikasi? Nah, ternyata ketika melaksanakan pembelajaran daring, nah perlu disosialisasikan dulu masalah kontraknya gimana, biar jelas. Tata tertibnya seperti apa, biar jelas. Penugasannya seperti apa, disepakati dari awal. Kalau terlalu berat, apakah mahasiswa itu bisa komplain atau bisa banding? Nah, kemudian kalau siswa kesulitan itu mekanismenya seperti apa gitu. Misalnya ya. Kemudian termasuk kaitannya etika mahasiswa tadi kita sepakati dari awal. Misalnya ketika pembelajaran tidak boleh sambil berkendara tetapi tetap duduk. Kemudian manajemen pembelajaran yang dilakukan itu misalnya ya seperti apa? Disepakati harus membuka kamera misalnya gitu. Kemudian nanti kalau ditanya menjawab, dipanggil menjawab. Kemudian itu agar terjadi interaksi ya. Kemudian dosen bisa meyakinkan mahasiswa bisa bertanya dan dijawab dosen dengan lebih baik. Ya, seperti itu dibahas. Permasalahan seperti ini juga dialami oleh siapa? Kita carikan riset yang lain. Yang apa? Apakah ada yang hasilnya itu sejalan dengan riset kita gitu. Kemudian kendala dari sisi sikap mahasiswa tadi. Kenapa kok seperti itu mahasiswa? Kemudian dari sisi kondisi fisik dan psikis. Kenapa kok merasa lebih lelah? Oh, karena tidak ada interaksi. Nah, itu menurut siapa? Nah, kemudian ketika kita menyajikan kendala-kendala, ini kan kendala semua. Nah, jangan mengeluh terus gitu ya, tetapi kita juga memberikan saran agar kendala tersebut bisa diatasi. Ya, apa yang perlu dilakukan? Juga dibahas di sini. Misalnya, menurut si X gitu ya, pembelajaran daring yang efektif tuh harus ini. Nah, sementara pada ini tuh belum dilakukan sehingga perlu diperbaiki ini. Perlu adanya misalnya etika di awal pembelajaran daring itu dosen harus seperti apa, mahasiswa harus seperti apa disepakati misalnya. Nah, jadi kita tidak mengeluh terus, tetapi juga memberikan solusi gitu. Seperti ini tuh gimana recovery-nya, gimana mengcovernya gitu. Itu dari sisi pembahasan. Nah, dengan adanya pembahasan itu juga memberikan ruang ya, perbaikan gitu ya, ruang perbaikan dari apa-apa yang telah dilakukan ini sehingga pembaca bisa tahu oh seperti ini toh solusinya ke depan saya harus meriset apa termasuk. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan, kemudian penelitian apa yang terkait ya, terkait dan ini bisa memberikan perubahan ya dan dapat memberikan perubahan. Contoh riset terkait etika ini perlu dikembangkan. Kendala lebih dalam dari sisi pembelajaran yang bagus misalnya. Nah, contoh ya, perlu dikembangkan model pembelajaran online yang bagus seperti apa. Spek yang bagus untuk ini seperti apa. Nah, itu yang ini, room for improvement-nya, perubahan. Kemudian nanti kita tinggal membuat kesimpulan. Insya Allah pekan depannya kita membuat kesimpulan.
Masih ada kesimpulan dan juga rekomendasi biasanya di sini. Rekomendasi. Kemudian nanti ada ucapan terima kasih ya, acknowledgement. Kemudian nanti ada referensi. Kalau referensi kemarin sudah diajari ya sama Mas Esi, caranya menggunakan Mendeley, nah sehingga tidak terlewat. Oke, gitu Mas-Mas dan Mbak-Mbak, masalah bagaimana kita melakukan ini ya, analisis pada data kualitatif. Nah, tadi menggunakan ini, menggunakan caranya Bogdan and Bigland. Jadi dari reduksi yang sudah dilakukan, kita membuat tema-tema, kemudian dari membuat tema-tema kita mencari hubungan antar tema, kemudian membuat kesimpulan. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ada nggak, Mas Dodit biasanya tanya, Mas Anang? Mungkin Bu lagi memikirkan Bu. Memikirkan temanya. Ya, ya memang ini yang paling beratnya, paling berat ya. Kalau wawancara enak, tetapi gimana membuat payung-payung kecil-kecil yang payung besarnya ini, nah itu yang memerlukan kemampuan analisis sintesis ya. Analisis sintesis mencipta. Nah, jadi di situ memang C4, C5, C6. Mas Anang mau komen? Enggak? Enggak ya, lagi mikir. Nah, ada Mbak siapa lagi? Ada Mbak-mbak yang mau nanya, Mas Bayu, Mbak Farah, Mbak Gabriel, ada yang perlu didiskusikan? Bu, izin bertanya Bu. Oh, Mas Dodi. Ini tugasnya untuk minggu depan atau bagaimana Ibu? Saya kurang Jadi ngerti, gini, setiap ada saya memberikan teori seperti ini, Mas-mas dan Mbak-mbak terus mengerjakan dengan datanya sendiri. Saya kan hanya ngasih contoh, gitu ya. Oke, baik Bu. Jadi nanti ketika bab 5 kesimpulan sudah, bukan bab 5 ya kalau di artikel, nah bagian 5. Bagian 5 sudah selesai, Mas-mas dan Mbak-mbak sudah punya kan. Jadi ketika saya ngasih contoh pendahuluan, kan Mas-mas bikin pendahuluan. Saya ngasih contoh abstrak, Mas Mbak-mbak punya abstrak. Itu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak. Ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Mas-mas dan Mbak-mbak, silahkan dengan menggunakan datanya sendiri, Mas-mas dan Mbak-mbak melakukan ini, mereduksi datanya, mencari hubungan antar tema, kemudian melakukan verifikasi. Kemudian nanti dari ini, nah sudah mulai bisa menceritakan, sudah memulai menulis hasil penelitian. Jadi direduksi dulu, hubungan antar tema, kesimpulan, kemudian seperti ini, tinggal menceritakan. Ini sudah, kalau sudah sampai gini itu sudah 60%, Mbak. Gitu. Gitu ya. Tugasnya masing-masing membuat seperti ini, kemudian mulai nyicil menceritakan dan membuat hasil penelitian masing-masing yang sudah dilakukan kemarin pas pengumpulan data. Itu atau ada yang sedang atau ada yang masih mengumpulkan data? Saya Ibu, ada gurunya yang belum ngasih angketnya Bu. Ya, sabar ya Mas ya, ayo dikejar. Ya. Dimarahin saya Bu. Dimarahin gimana? Banyak tugas dari sekolah katanya Bu. Nggak sempat nulis. Ya, enggak Bu, maaf kata saya gitu. Iya. Oh ya, ya. Bismillah, gitu didoain Mas, siapa tahu semoga Allah yang ngasih kesempatan beliau untuk bisa mengerjakan. Amin. Itu ya. Gitu Mas-mas, Mbak-mbak yang masih mengumpulkan data tetap semangat. Nah, kita sudah nyicil hasil penelitiannya. Kemudian atau misalkan pekan depan off dulu, nanti sambil mengerjakan ini atau gimana? Saya manut. Bisa, dari saya malah
ingin kuliah Bu, karena tinggal kesimpulan begitu Bu. Oh ya, oke ya, siap, saya manut ya. Kalau kita selesaikan kesimpulan, kemudian nanti langsung dikerjakan, kemudian langsung bimbingan individu gitu ya. Nggih, nggih Bu. Ya, oke. Jadi nanti yang sudah kita selesaikan kesimpulannya, kemudian nanti yang sudah setor monggo setiap hari Kamis saya tetap stay di sini, kemudian nanti Mas-mas dan Mbak-mbak meng-emailkan atau WA-kan hasilnya, kemudian dari hasilnya itu saya komen, kemudian nanti segera disubmit bagi yang sudah ya. Kemudian untuk yang Dikdas, ini ada slot khusus dari Prima Edukasia, kalau yang tertarik, Sinta 2 ya. Kemudian untuk yang pendidikan matematika yang bagus, ada kesempatan di JRPM dan Pitagoras, Sinta 2. Minta tolong ditulis sebaik-baiknya ya. Nanti ada diskon khusus ya, sehingga nanti sudah dapat tiket untuk yudisiumnya. Itu terima kasih ya. Mohon maaf Bu, Ya, monggo. hendak menanyakan sedikit Bu. Monggo Mas. Terkait sebenarnya ini kepada teman-teman sih Bu. Bila menuliskan target dari jurnal mana yang dituju begitu, sepertinya lebih bagus agar tidak terjadi apa ya istilahnya di satu jurnal itu nanti ternyata ada ya. Okay. Oke, ya monggo nanti dirembuk aja Mas-mas Mbak-mbak, itu masing-masing kelas ya. Soalnya kan yang untuk PEMAT sama apa Dikdas kan pasti beda ya. Beda. Gitu. Kemudian, nanti dirembuk aja di grup Mas. Bu, kemudian gimana Mas ya? Kemudian untuk pada hasil Bu, itu esensi dari apa namanya menulis skrip wawancara atau skrip asli dari istilahnya responden gitu, sebenarnya diperlukan untuk memperkuat atau bagaimana sih Bu sebenarnya ya, Bu? Jadi gini, kalau skrip, nah seperti ini, kan sebenarnya ini skrip itu di kolom pertama dan kedua ya Mas. Nah di kolom pertama kedua, tapi yang paling penting kita yang kolom ketiga, hasil reduksinya. Jadi gini, kalau misalnya nanti Mas-mas dan Mbak-mbak melakukan riset kualitatif untuk skripsi, tesis, disertasi, kan memang skrip wawancaranya wajib ya, karena nanti dilampirkan. Tetapi kalau mata kuliah kita itu kan kemarin-kemarin harapannya itu kan seperti ini sudah dibahas, jadi kita tinggal menulisnya. Tetapi ternyata biar lebih detail kita ulangi dan kita perdalam. Tetapi saya hanya menegaskan untuk yang reduksinya saja, yang kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan. Kolom ketiga ini. Yang penting kolom ketiga gitu. Makanya ketika di sini saya tidak menuliskan skrip wawancara, tetapi langsung hasil FGD saya tuliskan karena itu intisari dari jawaban mas-mas dan mbak-mbak ketika perkuliahan daring gitu ya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, ketika nanti mas-mas mbak-mbak menggunakan software analisisnya, kalau analisis Bogdan and Bigland ini kan ini manual ya Mas. Ini kan kita manual mikir sendiri gitu ya. Nanti ada softwarenya itu dari sini nanti semua skrip itu di PDF-kan. Kemudian dengan software misalnya Atlas TI, nanti Atlas TI itu sudah langsung reduksi. Zonasi itu kelebihannya ini, kemudian kekurangannya ini. Nah, seperti itu. Jadi di kolom ketiga itu dilakukan oleh software, kita hanya mengupload skrip wawancaranya. Gitu. Jadi pada kasus kedua ketika menggunakan software yang merupakan input adalah skrip wawancaranya. Gitu Mas Anang, jelas ya Mas? Iya, matur nuwun Bu. Iya. Ada lagi mas-mas yang mau bertanya, mbak-mbak yang mau bertanya, boleh. Itu apa mikrofonnya begitu Mas Anang? Itu mikrofon ya yang di depannya itu? Iya Bu, soalnya mikrofon dari headsetnya rusak Bu. Oh gitu. Kalau beli kayak gitu berapa harganya Mas? Kalau sekarang ini murah, sekitar 100 berapa? 185 kalau tidak salah kemarin. Kalau awal-awal dulu memang
300-an, iya. Termasuk sama stand mikrofonnya, Bu. Oh, termasuk itu. Oke. Ya Allah, apa? Jadi lebih ini ya, lebih tajam gitu ya. Lebih keras juga suaranya, Bu. Jernih begitu. Oh ya, itu hanya mikrofon saja. Terus itunya apa? Namanya speakernya? Lain. Kalau speakernya sendiri, Bu. Oh gitu. Tapi speaker yang dihubungkan dengan itu ya, dengan laptopnya ya. Oke. Oke ya, oke, terima kasih informasinya. Mungkin seperti itu juga bisa mengurangi kendala teknis yang tadi kita bicarakan ya. Misalnya suara kresek-kresek pas hujan gitu ya kemarin yang ya. Iya. Ini kalau misalnya dari suara sini ini tidak bisa masuk, Bu. Artinya hanya bisa satu sisi. Oh gitu. Jadi yang dari Mas Dodi doang. Dari sisi depan sini saja, Bu. Bila saya bicara ini enggak. Oh gitu. Tidak terlalu terdengar gitu. Oh, jadi termasuk sudah misalnya kalau hujan sudah, noise-nya sudah enggak ini ya, sudah diserap yang lain ya. Tidak terserap ya. Oke. Oke, terima kasih informasinya. Mungkin nanti termasuk tadi untuk mengurangi kendala masalah teknis bisa termasuk pengetahuan tentang seperti Mas Anang ini ya. Gimana mengurangi noise biar suara arisannya nggak masuk ya. Ya. Oke, terima kasih matur nuwun Mas, menginspirasi semuanya. Ada lagi Mas Mbak yang mau tanya, Mbak Salas, Mbak Tias, kok nggak terdengar suaranya? Mbak Tisa? Halo Mbak Ambar, Mbak Ria Ambar. Ada pertanyaan? Maaf ya. Monggo Mbak Tisa. Tadi dari mengatakan tadi bisa pakai aplikasi nonton nggih Bu. Itu aplikasinya khusus untuk Rahmawan nggih. Kresek-kresek Mbak, minta tolong diketik aja di chat. Ya, di chat aja. Oh iya tuh Bu. Ya, kresek-kresek. Jelas Bu. Kresek-kresek. Oh iya. Sudah belum? Ini dari Mbak Tias. Nah, aplikasi hanya untuk data skrip wawancara. Sebenarnya bisa untuk ini Mbak, bisa untuk data yang lain. Jadi misalnya ya, untuk data dari angket. Nah, biasanya angket terbuka. Angket terbuka nanti di PDF-kan, Word kemudian di PDF-kan, itu bisa. Kemudian selain skrip wawancara juga tadi ya angket, kemudian ada lagi wawancaranya. Tetapi rekaman wawancara itu bisa dimasukkan kalau wawancaranya itu clear ya. Jelas ya, mungkin kalau hasil rekamannya bagus, jelas bisa masuk. Tetapi kalau hasil rekamannya itu tidak jelas, nanti hasilnya juga buruk Mbak gitu. Karena mengandalkan software ya. Tetapi yang paling aman itu menggunakan skrip atau angket atau gambar dan lain-lain, tetapi dalam bentuk PDF. Gitu Mbak Tisa. Nanti dicoba dipelajari. Kalau mau mengambil mata kuliah ini perlu 3 SKS ya. Kalau mau detail, ini kan kita hanya 1 SKS ya Mbak Tisa ya. 1 SKS dipakai macam-macam sampai menghasilkan karya ilmiah. Oke. Terima kasih Mas Mbak dan atas pertanyaannya, atas responnya. Silahkan dikerjakan masing-masing untuk ini ya, untuk tugas masing-masing sesuai dengan yang sudah dikerjakan. Insya Allah kita selesaikan kuliahnya pekan depan, kemudian setelah itu menyelesaikan artikelnya. Selanjutnya perkuliahan dilakukan dengan bimbingan individu
untuk karya masing-masing. Terima kasih, kita akhiri. Salam sehat selalu. Nah, semoga Allah melindungi kita semua dan corona cepat berlalu. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.